aliman, nek seandainya jenengan orang yang alim, wa ingkana, dan apabila ada siapa engkau aliman itu orang yang alim, kulta, maka mengatakan siapa engkau, hadza u'tiya malam u'toh wa balagha, salah, wa ingkana, dan apabila ada siapa orang itu aliman, orang yang lebih alim daripada diri kita, kulta, maka mengatakan siapa engkau, hadza u'tiya malam u'toh wa balagha malam ablu wa alima ma jahiltu fa kaifa akunu mislahu. Nek kita ketemu dengan orang yang alim, apa yang kita katakan? Hadza, adapun ini orang itu u'tiya, diberi siapa, hadza ma, pada perkara lam u'to, yang tidak diberi siapa aku. Wah, orang ini dapat kenikmatan dari Allah, dapat ilmu yang saya juga nggak punya tentang ilmu tersebut. Wa balagha malam ablu, dan dirinya bisa menyampaikan sesuatu yang aku tidak bisa menyampaikan. Dirinya lebih mulia dari saya, wong saya nggak bisa nasihati orang lain, saya nggak bisa menyampaikan ilmu apa-apa. Wa alima ma jahiltu, dan saat dirinya lebih tahu tentang hal-hal banyak yang sementara diriku tidak pernah mengetahui kepada hal tersebut. Fa kaifa akunu mislah, masa saya ini sebanding dengan dia? Enggak, yang jelas orang itu lebih mulia daripada diriku. Ini kalau kita bertemu dengan orang yang lebih alim. Wa ingkana jahilan, dan apabila ada siapa orang yang kita jumpai ada itu jahilan, itu orang yang bodoh, kulta, maka mengatakan siapa engkau, hadza qad asallaha bijahlin wa ana asaituhu bi ilmin fa hujjatullahi alayya akadu wa ma adri bima yahtimuli wa bima yahtimulahu. Nek kita ketemu orang yang lebih bodoh daripada diri kita, gimana? Maka kita tanamkan dalam hati kita, hadza qad asallaha bijahlin, hadza, adapun ini orang itu qad asa, itu benar-benar maksiat siapa, hadza Allah, kepada Allah, bijahlin, dengan kebodohannya. Iya, dirinya nggak melakukan ini, kenapa? Karena ketidaktahuannya. Sementara wa ana asaituhu bi ilmin, kalau saya, karena saya orang yang ngerti, wa ana, sedangkan adapun aku itu asaitu, itu bermaksiat siapa aku kepada Allah bi ilmin, dengan ilmu yang saya miliki. Jadi kalau kita bertemu orang yang lebih bodoh, kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya iya dirinya maksiat. Kenapa nggak maksiat? Dirinya seandainya kita ketemu dengan orang, mau temu dirinya makan sesuatu yang diharamkan, seandainya kita ngerti bahwasanya seandainya darah yang dibekukan atau dideh itu hukumnya haram, saya tahu, sementara dirinya memakan darah tersebut, kita katakan bahwasanya iya dia makan, kenapa? Wong sangke karena dirinya tidak tahu. Sementara bagi orang yang ngerti tadi, wa ana asaituhu bi ilmin, kalau saya seandainya ikut makan itu kan berarti saya mengetahui dan saya maksiat dengan kepada Allah dengan ilmu yang saya miliki, dosanya lebih besar saya. Wa hujjatullahi alayya akadu, dan hujahnya Allah nanti di akhirat akan lebih berat daripada orang yang bodoh. Nanti hukumannya juga lebih berat. Kalau orang alim, dirinya orang alim nggak menggunakan ilmunya, dosanya gede. Ini orang bodoh nggak bisa ibadah, dosanya kecil karena dirinya tidak mengerti tentang ibadah. Di samping itu kita juga masih tanamkan dalam hati kita sehingga tidak ada timbul kesombongan sama sekali dalam diri kita. Wa ma adri bima yahtimuli wa bima yahtimulahu. Wa ma adri, dan tidak mengetahui siapa aku, bima, dengan apa, yahtimu, mengakhiri siapa Allah li kepada diriku, wa bima, dan dengan apa, yahtimu, mengakhiri siapa Allah lahu kepada orang yang bodoh tersebut. Dan saya nggak tahu nanti saya itu kalau mati itu husnul khotimah atau saya nggak husnul khotimah, saya nggak tahu. Dan dirinya juga belum tentu. Bukan kalau orang bodoh itu pasti su'ul khotimah, juga belum tentu.
sama-sama tidak tahu, sehingga tidak ada sedikit pun lubang di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk melakukan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana kafiron, wa in kana, dan apabila ada siapa orang yang kita jumpai, ada itu kafiron, itu orang yang kafir, kulta, maka mengatakan siapa engkau, la adri asa ayas lama wa yahtimu lahu bi khairil amali wa yansalu bi islamihi minaz zunubi kamatan salu sya'aratu minal ajizi. Nek kita jumpa ketemu dengan orang yang kafir, jangan merasa nek wis Islam terus nanti pasti masuk surga, jangan dulu merasa kita lebih baik, jangan. La adri, tidak mengetahui siapa aku, asa ayas lama, kapan-kapan dirinya masuk Islam, wa yahtimulahu bi khairil amal, kemudian dirinya mati dalam kondisi husnul khotimah. Karena apa? Karena dengan Islamnya tersebut maka dosa-dosanya akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ana, sedangkan kalau diriku wal iyadu billah fa asa ayyudillani Allahu ta'ala, maka kemungkinan saya akan disesatkan oleh Allah sehingga fa'akfuru, maka aku menjadi orang yang kafir, fa yahtimu li bisyarril amal, maka Allah akan mengakhiri diriku dengan amal yang jelek. Nek kita ketemu dengan orang yang kafir, jangan merasa juga kita paling hebat dibandingkan orang kafir itu. Sebab belum tentu, barangkali nanti kita nggak tahu, mungkin dirinya dapat hidayah dari Allah, akhirnya masuk Islam. Orang kafir itu masuk Islam, dosanya mulai kecil, mulai dirinya balik sampai nanti nyampe ke Islamnya, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, apa jamin yang kita sudah Islam kayak demikian ini terus akan selamanya Islam? Belum tentu. Ya, makanya kembali lagi di awal tadi, hakikatnya orang yang mulia, hakikatnya orang yang lebih bagus adalah orang yang bagus nanti kelak di akhirat nanti, yakni menjadi orang-orang yang ahli surga, berkumpul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita dengan mempelajari ini, kita berusaha untuk menjaga hati kita mulai dari penyakit kemarin, yaitu penyakit hasud. Jauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hasud. Kemudian kita jauhkan dari penyakit yang namanya riya, orang yang biasa pamer di dalam melakukan ibadah ya sudah ibadah karena Allah, ada orang ya ibadah kita kayak gitu, nggak ada ya tetap kayak gitu, itu namanya orang yang tidak riya. Di samping itu yang terakhir, ayo kita jaga hati kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang takabur. Inilah 3 penyakit hati yang menjadi dasar daripada penyakit-penyakit hati yang lainnya. Fa insya Allah, nek kita bisa menjauhkan hati kita dari ketiga macam penyakit itu, maka penyakit-penyakit yang lain itu akan mudah untuk kita singkirkan dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita semua dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Amin ya robbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang mau bertanya.